Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nadia Ulil Hidayah, yaitu saya akan menjelaskan tugas akuntansi perpajakan nomor 23. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kas dan bank. Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga ditempatkan pada urutan teratas dari aset, sedangkan bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan setara kas menurut Sak-Etap. Jawabannya adalah setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi lainnya. Yang ketiga yaitu sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Yang kedua perangko dan materai. Yang ketiga kas bon atau uang muka. Dan yang terakhir cek mundur dan cek kosong. Selanjutnya, apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu ya, dapat dikategorikan sebagai setara kas. Alasannya yaitu liquidity yang tinggi, ketersediaan yang cepat, risiko yang rendah, dan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya, apa perbedaan dari kas kecil dengan kas besar? Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya, sedangkan kas besar umumnya digunakan untuk pengeluaran operasional yang memerlukan jumlah dana lebih besar. Soal nomor 6, jelaskan dua sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu Impress Fund System atau saldo tetap, yaitu jumlah saldo kas kecil selalu sama dengan jumlah cek yang diberikan kepada pemegang kas kecil. Yang kedua Fluctuating Fund System, yaitu jumlah kas kecil selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh dari pencatatan jurnalnya. Bisa lihat di atas, seperti itu. Soal nomor 7, jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51/KMK 4/2001. Jawabannya yaitu penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP, dikenakan pajak penghasilan final sebesar 20% dari jumlah bruto. Nomor 8, jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000. Yang pertama, pemotong penghasilan wajib memotong PPh atas penghasilan bunga deposito atau tabungan dan jasa giro yang dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu tarif penghasilan, dikenakan sebesar 20% dari jumlah penghasilan bunga yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu pemotong penghasilan wajib menyetor PPh yang telah dipotong kepada kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu 10 hari setelah bulan pembayaran. Yang terakhir yaitu pemotong penghasilan wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor kepada KPP dalam bentuk surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 23. Nomor 9, pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Bunga sama dengan nominal dikali tingkat bunga dikali periode dibagi 12, yaitu 5 juta dikali 6% dikali 3/12. Hasilnya yaitu 5 juta dikali 0,06 dikali 0,25, yaitu 75.000. Pajaknya yaitu 75.000 dikali 20%, hasilnya 15.000. Jurnalnya yaitu kas bank debet 60.000, PPh pasal 4 ayat 2 15.000 debet
dan pendapatan bunga di kredit yaitu 75.000. Soal nomor 10 yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem interest untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Yang pertama yaitu A. Saat pembentukan kas kecil. Pada saat tanggal 1 Juli 2012, kas kecil debit 3.500.000 dan kas kredit 3.500.000. Sedangkan B. Saat pengeluaran dana kas kecil itu tidak ada jurnalnya. C. Saat pengisian kembali pada tanggal 8 Juli 2012, beli tinta printer dan ATK debit 475.000, beban bensin, tol dan parkir 625.000, beli materai 300.000, bayar pengiriman barang 240.000, beli perlengkapan toko 560.000, bayar gaji pegawai 1.200.000, selisih kas 50.000. Dan kasnya di kredit yaitu 3.450.000. D. Yaitu saat pembentukan dana kembali pada tanggal 27 Juli 2012, kas kecil 1.300.000 didebit dan kasnya 1.300.000 dikredit. Saat pengeluaran dana kas kecil tidak ada jurnalnya. Yang terakhir yaitu saat pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 18 Juli 2012, yaitu bayar pengiriman barang didebit 1.500.000, bensin, tol dan parkir 400, bayar gaji pegawai didebit 2.100.000 dan kas 3.925 dikredit, selisih kas 75.000 dikredit. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.